Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran fikih untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Pada kali ini atau pada bab pertama kita akan membahas tentang jinayat dan hikmahnya. Adapun yang jinayat yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang pembunuhan, yaitu pengertian pembunuhan. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Adapun macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang khalif dan yang dibunuh atau korbannya adalah orang yang baik. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhul amdi, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau qatlu al-khata', yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Dan yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Selanjutnya adalah dasar-dasar atau hukum larangan membunuh. Hukum larangan membunuh ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran surat Al-Isra ayat 33. Yang keempat atau selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diyat mughaladah atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai, ingat, secara tunai pada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarat, yaitu berpuasa selama 60 hari. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas. Ia dihukum dengan membayar diyat mughaladah yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat. Yang ketiga ada pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mu'afafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat. Yang selanjutnya pembunuhan secara berkelompok atau qatlu al-jamaah al-wahid, yaitu apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Yang terakhir yaitu hikmah larangan membunuh.
Yang pertama, Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Yang kedua, pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Selanjutnya, penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Demikian penjelasan tentang pembunuhan. Apabila masih ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan lewat komentar ataupun bisa ke WA saya. Demikian dari saya, sampai jumpa di selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.